Kalau saldo nol, sementara token listrik bunyi, apakah tetap bisa bahagia? Ya bisa. Kalau dibiarkan terekspos rasa nggak enaknya. Itu kan misal kita lihat saldo nol aja. Terus itunya bunyi. Gitu ya. Kan rasanya nggak enak kan? Iya. Karena kita nggak enak, kita mungkin bisa mengalihkan perhatian kita ke nonton film atau kita pergi motoran kemana, main kemana, kan bisa kan? Tapi kalau kita bener-bener nggak mau lari, ya kita diem aja, dirasain nggak enaknya sampai hilang. Pasti ada aja nanti jalan. Ada aja. Ada aja pasti. Iya. Saya sendiri sih awalnya nerapin itu tuh agak susah ya. Cuman saya nerapinya tidak dalam konteks keberlimpahan gitu. Kalau dalam konteks keberlimpahan saya pakai cara lama sih. Saya pengen, saya niat, ya tinggal nunggu waktu jadi kenyataan ya. Karena menurutku itu simple gitu kan ya, simple, aku pakai itu. Tapi ketika kemudian ada perasaan yang nggak sesuai dengan kejadian yang nggak sesuai dengan keinginan saya belajar itu Mas Joko, dan dampaknya luar biasa Mas Joko. Aku menjadi lebih tenang. Jadi artinya remote kebahagiaanku itu nggak tak kasihkan orang lain lagi sekarang gitu, tak tentukan sendiri gitu Mas Riko ya. Iya. Jadi pendaman masing-masing orang itu beda-beda. Makanya kehidupan kita beda-beda. Intinya daun itu kan warnanya hijau kan. Iya. Tapi kalau kita pakai kacamata warna merah, kelihatannya apa? Merah. Merah. Kalau kita pakai kacamata kuning, ya kelihatannya kuning. Padahal itu hijau aslinya. Ya sama, pendaman itu kayak kita pakai kacamata berwarna. Akhirnya ya kita nggak melihat apa adanya. Akhirnya ketika kita punya rasa kekurangan, ya kita pasti kesulitan finansial. Kalau kita punya rasa ketakutan, ya pasti ada aja lah kehilangan atau mungkin ketipu dan lain-lain. Kalau kita punya rasa kebencian terhadap diri sendiri, ya entah rumah tangganya berantakan, entah diselingkuhi, entah nggak dapet pasangan, banyak lah. Nah, ketika kita nggak ada pendaman emosi, mau pakai teknik apapun pasti jalan. Bahkan nggak pakai teknik juga jalan. Asal nggak punya pendaman emosi. Asal nggak punya pendaman. Kalau kita nggak punya pendaman rasa kekurangan, diajarin ini loh, kamu tinggal afirmasi aja gini, ya pasti kejadian. Tapi kebanyakan dari sahabat-sahabat itu masih banyak yang dangkal memahami konsep ini Mas Riko. Sebut saja misalnya kayak ketika kemudian pas token bunyi tadi ya, terus kemudian Mas Riko disuruh mengalami total perasaan yang hadir pada saat saldo nol sementara token listrik berbunyi gitu ya. Setelah itu sampai habis. Nah, menurut teman-teman hanya berhenti di situ saja tanpa ada yang namanya action gitu, tanpa ada yang namanya tindakan. Sehingga itu kan ya bagaimana kemudian kita bisa mendapatkan sesuatu kalau kita nggak berbuat. Artinya setelah kemudian itu teralami secara penuh, tersadari secara penuh gitu kan, pendaman perasaannya yang nggak enak itu kan mesti hilang. Nah, setelah hilang itulah kemudian muncul tindakan. Ada tindakan gitu kan maksudnya. Ada tindakan. Tidak terus kemudian diem aja saat terisi begitu kan. Nah, tapi kalau kita masih ada pendaman, otomatis pikiran kita kan asalnya dari pendaman. Otomatis tindakan kita juga asalnya dari pendaman. Makanya looping. Tapi kalau perasaannya udah disadari, udah hilang, pikiran kita kan baru. Akhirnya gerakan kita juga baru. Akhirnya perlahan-lahan ya realitanya jadi baru, mau nggak mau. Saya itu ya waktu kemarin mas ini berangkat ke Jogja gitu ya Mas ya, tiba-tiba di pikiran tuh terlintas loh, Mas Taib kok suwe rek gak tabrakan ngono kan ya, tiba-tiba kok terlintas kayak ngono, kok suwe rek gak tabrakan ngono. Yang kedua ya kan. Nah yang kedua itu aduh Mas Taib kayaknya tabrakan tapi gak terlalu parah sih gitu kan. Nah terus kemudian malam-malam telepon, pas mobilnya ditabrak motor dari belakang, pecah kabeh gitu kan. Terus ya aku sih ya langsung bisa letting in saat itu juga karena Ginting bisa ngalahkan Axelsen kan. Itu bagiku kabar yang lebih bahagia daripada mobil ditabrak motor tuh nggak ada artinya gitu kan ya. Nah tapi yang kadang aku sing greget-greget gitu Mas ya, kenapa sih terlintas negatif gitu kok sering jadi kenyataan gitu, sering jadi kenyataan. Nah, itu bagaimana supaya kemudian tidak terulangi terus begitu, itu gimana menurut Mas Riko? Jadi aslinya yang bikin benar-benar kejadian itu bukan pikirannya. Tapi pendamannya. Nah yang perlu kita tahu itu pikiran itu kan asalnya dari pendaman. Kalau pendamannya nggak ada ya pikirannya dari kesadaran. Oke. Itu intinya adalah pendaman kita. Berarti pada saat
pikiran itu muncul, kan mesti kita merasakan sesuatu kan ya, khawatir kan mesti di dada kok, wah ngono kedadian, itu diterima aja. Diterima gitu. aja. Aslinya khawatirnya duluan yang muncul, baru pikirannya. Karena kita nggak paham terhadap bahasa emosi, akhirnya muncullah berupa bahasa. Tapi kalau kita udah paham, kok tiba-tiba nggak enak, ya udah dirasakan aja, nggak muncul itu kata-kata.